Voy a la playa, había subido la marea. Hello guys, balik lagi bersama channel Divisi Gustavo. Video kali ini tentunya adalah video terusan dari video yang ini ya guys. Ini tuh adalah part keempat yang dimana kita akan bongkar throttle body dan membersihkannya agar membuat motor Anda menjadi terasa lebih ringan lagi dan terasa seperti terlahir kembali. Dan servisnya semua udah hampir full. Dari pertama kita bongkar CVT, box filter, kemudian membersihkan busi. Setelah itu kita lupa lagi dah, pokoknya yang itu ya. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu yang part keempat. Tetap saksikan videonya dan seperti apa prosesnya, yuk kita simak langsung videonya. Yeah! Pertama-tama kita bongkar klem kabel bensin dengan T10. Selanjutnya buka klem kabel gas ya guys. Dan untuk membuka klip kabel bensin ditekan menggunakan obeng min kemudian tarik ke belakang. Kemudian perlu kalian bongkar soket injektor yang tepatnya ada di sebelah injektor. Cara melepasnya yaitu tekan sebuah tuas yang ada di soket injektor kemudian menariknya ke arah atas. Dan di sebelah sini ada dua soket yaitu soket TP atau throttle position dan soket IACV atau idle air control valve. Langsung saja bongkar kedua sensor ini dengan cara menekan tuas dan menariknya seperti halnya membuka soket injektor. Setelah keduanya terbongkar, perlu kalian longgarkan baut klem air intake. Setelahnya kalian bongkar baut box filter yang tepatnya ada di sebelah sini dan sebelah sini ya guys. Tapi di video ini saya telah membongkarnya. Selanjutnya buka dua buah mur intake manifold. Selanjutnya tarik throttle body ke arah atas dan tarik dari air intake. Kemudian setelahnya kita lepaskan mur kabel gas. Buka mur kabel gas hanya menggunakan kunci pas 12. Jika throttle body sudah terbuka, mari kita eksekusi. Di throttle body ini ada dua buah baut di kanan atas dan kiri bawah, langsung kita bongkar menggunakan kunci T8. Kemudian jika sudah terbongkar, langsung saja kita buka baut idle atau baut langsam. Kemudian baut-baut sensor atau sensor-sensor ini kalian tidak perlu membukanya ya guys, karena ini tidak perlu dibongkar dan hanya dibongkar ketika hanya ada masalah. Kemudian kita coba apakah ini kotor dan layak untuk dibersihkan. Nah, ternyata ini sangat kotor ya. Kita cek intake manifoldnya juga. Ya, ini sangatlah kotor dan perlu kita bersihkan. Langsung saja kita ke proses membersihkan. Siapkan koas dan juga sikat gigi bekas. Kemudian mulailah dengan membongkar dulu karet throttle body, kemudian kalian perlu menyiramnya dengan baluran bensin, kemudian menyikatnya, atau jika sela-sela susah dijangkau oleh sikat, kalian perlu mengkuasnya. Kemudian bagian pin valve ini perlu kalian tahan menggunakan jari, kemudian gosok menggunakan sikat untuk dot bayi.
Jika dirasa semua bagian sudah kalian sikat, maka perlu kalian siram menggunakan bensin seperti ini. Setelah disiram, perlu kalian semprot menggunakan angin bertekanan atau kompresor. Semprot semua bagian agar bensin ini kering, dan yang paling utama adalah semprot pada bagian-bagian lubang seperti idle jet dan lubang lainnya agar tidak ada pemampatan jalur udara atau bensin. Jika throttle body sudah kering, maka kita lanjut ke intake manifold. Dan pada jalur air intake ini punya saya telah di-porting dan jalurnya ini diperbesar agar motor terasa lebih kencang dan tarikannya lebih enteng. Namun resikonya akan sedikit boros ya guys. Lanjut ke lubang intake port. Ada baiknya kalian membersihkannya menggunakan lap, kemudian semprot menggunakan angin bertekanan agar hasilnya maksimal ya guys. Mari lanjut ke tahap pemasangan. Jangan lupa kalian pasang karet ini dan jangan sampai salah posisi. Mine's on, I can't turn it off. Late nights that I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out, now I'm way above. I always knew I had it. Now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict. Lanjut ke pemasangan baut langsam ya guys. Kita perlu memasangnya Nah, di sini ternyata. Pasang. Nah, dan ini sudah beres. Canda guys. Perlu kalian pasang di lubang awal. Ya, di sini tepatnya. Kita pasang dulu bautnya, dan masalah penyetingan langsam kita tes nanti ketika motor sudah layak dihidupkan. Throttle body sudah kinclong dan bersih, mari kita pasangkan. Hal pertama yang perlu kita pasangkan adalah kabel gas. Jangan sampai pemasangannya terbalik, bagian atas di bagian atas dan bagian bawah di bagian bawah. Kemudian pasangkan kembali throttle body pada air intake. Kemudian pasang kembali dua buah mur pada intake manifold. Kemudian pasangkan kembali baut klem kabel gas. Jangan lupa pasangkan kembali soket-soket sensor. Kemudian pasangkan kembali soket injektor dan juga kabel bensin. Hanya perlu kalian dorong sampai berbunyi klik. Nah, itu tandanya sudah terpasang full ya guys. Jangan lupa pasangkan kembali baut klem kabel bensin.
Sebelum menghidupkannya, perlu kalian memutar kunci kontak sebanyak 3 kali agar semua bensin pada jalur-jalur yang kosong telah terisi kembali ya guys. Jika dirasa sudah diputar sebanyak 3 kali, bisa langsung kalian starter. Namun di sini saya starter dengan cara yang berbeda ya guys. Oke, dan motor saya sudah kembali bisa dihidupkan. Totali motor saya akan terasa lebih enteng, lebih kencang, terasa seperti baru keluar dari dealer ya guys. Finishing atau bagian akhir kita setting langsam sesuai selera kita ya guys. Jangan juga terlalu kencang dan jangan juga terlalu pelan, standar saja. Saya akan tes tenaganya besok dan kita lanjut ke pemasangan. Oke guys, segitu aja dulu tutorial servis motor seperti di bengkel resmi, mulai dari yang part 1 sampai part 4, dan ini adalah video yang terakhir. Mungkin video ini bermanfaat bagi kalian. Jika memang bermanfaat, tolong klik like, comment, and subscribe, dan juga share ya guys. Terima kasih yang udah nonton. Tetap di channel saya, dan untuk kedepannya akan ada video-video lainnya yang lebih bermanfaat lagi ya guys. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.